Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita mulai diskusi kita. Kali ini bahasan kita adalah tentang penaksiran, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval. Penaksiran yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang parameter rata-rata dalam kasus satu populasi. Kita akan lihat dulu apa itu penaksiran. Penaksiran merupakan bagian dari statistical inference, atau kita akan melakukan inferensi statistik berkaitan dengan penarikan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis data sampel. Ini diungkapkan oleh Johnson dan Bhattacharya dalam bukunya Statistik edisi tahun 1996. Nah, teman-teman, kalau kita akan berhadapan dengan satu buah populasi kira-kira seperti ini, dan kita tahu di dalam populasi ini akan ada yang disebut dengan parameter, yaitu dalam kondisi apabila kita mampu menghitung atau mengukur seluruh unit atau elemen yang ada di populasi. Biasanya kita simbolkan dengan mu. Mu ini adalah simbol yang umum dipergunakan untuk melambangkan parameter rata-rata dari populasi. Namun demikian, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, biasanya kita akan susah untuk mendapatkan parameter ini. Maka yang kita lakukan, kita melakukan sampling, atau kita memilih sebagian dari unit atau elemen yang ada di populasi untuk kita jadikan sebagai wakil. Tentunya wakil tersebut harus representatif atau menggambarkan keadaan populasi. Jadi kita akan memiliki sampel yang merupakan sebagian dari anggota populasi tersebut. Nah, dari sampel, kalau kita hitung sebuah ukuran atau sebuah nilai berupa rata-rata, katakanlah X bar, di mana teman-teman tahu bahwa X bar itu rumusnya adalah 1/n kecil kali sigma XI. Dan ini akan kita sepadankan dengan kalau di populasi rumus rata-ratanya adalah 1/n besar. Sama selanjutnya yaitu kali sigma XI. Nah, hasil yang kita peroleh dari sampel ini berupa statistik X bar. X bar ini akan dijadikan sebagai penaksir titik untuk parameter rata-rata populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, sekarang bagaimana kalau penaksirannya adalah penaksiran interval, atau kita tidak menaksir nilai parameter rata-rata dengan satu titik, tetapi dalam sebuah interval tertentu. Katakanlah dari mulai batas di bawahnya A sampai dengan batas di atasnya B, atau dengan kata lain dalam bentuk peluang, biasanya kita tuliskan peluang taksiran kita berupa taksiran rata-rata tersebut berada di antara nilai A dan B, dirumuskan sama dengan 1 min alfa. 1 min alfa ini biasa kita sebut sebagai derajat kepercayaan dalam penaksiran, atau ada istilah lain juga disebut sebagai koefisien kepercayaan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara menghitung untuk nilai koefisien kepercayaan dari sebuah penaksiran, rumusannya adalah 1 min alfa. Apa itu alfa? Alfa ini yang kita sebut sebagai taraf signifikansi, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan taraf nyata. Dalam pemahaman sederhana, taraf nyata ini adalah tingkat risiko kita membuat kekeliruan dalam proses analisis statistis.
Jadi kalau kita katakanlah mengambil taraf nyata 5%, itu berarti dapat kita simpulkan secara kata-kata bebas, berarti kita berani menanggung risiko membuat 5 keputusan yang salah setiap kita mengambil 100 keputusan. Itulah makna dari taraf nyata. Dan teman-teman harus ingat atau harus pahami bahwa alfa ini nilainya berada antara 0 dengan 1. Nah, prinsip dalam membuat taksiran interval adalah kita akan membuat interval taksiran yang sesempit mungkin. Kalau teman-teman membuat taksiran yang semakin lebar, artinya membuat sesuatu analisis statistik yang tidak istimewa. Karena kalau semakin lebar, memang benar keyakinan kita semakin besar bahwa tebakan kita ada di interval tersebut. Namun pada kenyataannya, semakin lebar taksiran berarti menunjukkan semakin besar ketidakpahaman orang melakukan penaksiran. Karena sekali lagi prinsip membuat taksiran sebenarnya adalah kita akan membuat interval taksiran yang sesempit mungkin, namun dengan derajat kepercayaan yang memuaskan. Memuaskan dalam pengertian bahwa cukup tinggi derajat kepercayaan menaksirnya, tetapi intervalnya tidak terlalu lebar. Teman-teman, dalam video ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan penaksiran interval rata-rata untuk kasus satu populasi dengan kondisi bahwa data yang kita miliki adalah berasal dari populasi berdistribusi normal. Lalu bagaimana perumusannya? Untuk menentukan rumusnya apa, karena ada berbagai pilihan yang akan kita pelajari dalam video ini adalah 2 rumus yang kita pergunakan. Jadi yang harus dimunculkan pertama sekali adalah acuannya apa? Acuannya adalah nilai variasi populasi yang disebut dengan sigma. Sigma ini adalah simpangan baku namun kita peroleh dari populasi. Ini merupakan sebuah parameter. Pertanyaannya adalah apakah sigmanya diketahui? Kalau diketahui, maka rumus yang dipergunakan adalah peluang X bar minus Z alpha per 2 kali sigma per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 minus alpha. Ingat, ini adalah derajat keyakinan menaksir kita. Yang kedua, kondisinya adalah apabila sigma tidak diketahui. Karena sigma tidak diketahui, maka nilai sigma akan kita taksir dengan nilai S. Nah, perumusannya bagaimana? Perumusannya adalah peluang X bar min T setengah alpha dengan derajat bebas N min 1 kali S per akar N lebih kecil mu lebih kecil X bar plus T setengah alpha derajat bebas N min 1 kali S per akar N adalah sebesar 1 min alpha. Nah, teman-teman perhatikan beda antara rumus yang di atas dengan yang di bawah. Salah satu pembedanya adalah nilai Z alpha per 2 dan ini berasal dari tabel distribusi normal baku atau normal standar nilainya. Sedangkan yang bawah nilainya yang dipergunakan adalah T setengah alpha derajat bebas N-1. Ini berasal dari tabel distribusi T-student atau lebih dikenal dengan istilah tabel T.
Perhatikan baik-baik, jadi kita akan mempergunakan tabel distribusi norma sebagai alat bantu apabila sigmanya diketahui. Sedangkan kita akan mempergunakan tabel T apabila sigma tidak diketahui. Dan perhatikan teman-teman bahwa ketika sigma diketahui, maka nilai yang dipergunakan di sini adalah sigma. Sedangkan yang bawah karena sigma tidak diketahui, maka kita pergunakan S. Nah, perhatikan sekarang, ini merupakan distribusi sampling dari statistik yang dijadikan sebagai penaksir parameter. Ingat, yang dijadikan sebagai penaksir adalah X bar. Maka distribusi samplingnya ataupun nilai variasinya yang dipergunakan adalah sigma per akar N karena sigmanya diketahui. Sedangkan ketika sigma tidak diketahui dan karena sigma ditaksir oleh S, maka untuk distribusi sampling dari statistik yang menjadi penaksir ini kita pergunakan S. Nah, perhatikan teman-teman agar kita bisa memahami dengan lebih baik dan kita lihat jangan tertipu oleh panjangnya rumus ini, karena sebenarnya kalau teman-teman perhatikan antara bagian rumus yang di sisi kiri dengan sisi kanan ada kemiripan. Bedanya adalah di sini X bar minus Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Sedangkan di sini bedanya hanya plus. Jadi dengan demikian sebenarnya kita cukup mencari terlebih dahulu adalah X bar plus minus Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Rumus bawah pun demikian, yaitu X bar plus minus T setengah alpha dengan derajat bebas N-1 kali S per akar N. Jadi kalau kita sederhanakan atau kalau kita pelajari dengan lebih sistematis, maka sebenarnya kita tidak terlalu pusing dengan melihat rumus yang lebih panjang ini. Teman-teman, mari kita lihat contoh berikut. Diperoleh data sampel untuk berat badan bayi lahir dalam kilogram di sebuah kota sebagai berikut. Ini datanya dari mulai 2,75 kg, 3,17 kg sampai 2,53 kg. Ada pertanyaan yang pertama, tentukan taksiran titik untuk nilai parameter rata-rata populasinya. Yang kedua, hitung taksiran interval parameter rata-rata jika nilai simpangan baku populasi sigma tidak diketahui. Yang nomor C, jika nilai simpangan baku populasi sigma sama dengan 0,45, bagaimana taksiran interval parameter rata-ratanya? Baik, yang pertama kita akan hitung taksiran titik untuk nilai parameter rata-rata berat badan bayi lahir di populasi tersebut dengan menggunakan data sampel yang sebanyak 16 buah ini. Jadi kalau kita misalkan ini adalah mu, berarti ini adalah parameter populasi terkait dengan rata-rata berat badan bayi lahir. Kemudian kita nanti akan punya X bar, ini kita peroleh dari data sampel, maka ini kita sebut sebagai statistik sampel. Hasil perhitungan X bar ini kita akan gunakan untuk menaksir mu. Kita ingat bahwa rumus X bar sama dengan 1 per N kecil sigma XI. Ingat, dengan N sama dengan 16, berarti kita akan menghitung nilai X bar sama dengan 1 per 16 kali X1 plus X2 plus dan seterusnya sampai plus X ke 16. Dan kalau teman-teman masukkan datanya berarti X bar sama dengan 1 per 16 dikalikan dengan 2,75 plus 3,17 plus dan seterusnya sampai plus data yang terakhir yaitu 2,53 kg. Kalau teman-teman jumlahkan ini atau data ini semua, ini adalah 52,00. Jadi X bar sama dengan 1 per 16 kali 52,00 dan ini hasilnya adalah 3,25 kg. Jadi ini merupakan statistik
merupakan rata-rata yang kita peroleh dari sampel, atau ini merupakan X bar, kita simbolkan hasil perolehan dari perhitungan kita berdasarkan data sampel ini akan kita jadikan untuk menaksir mu sebagai parameter rata-rata yang ada di populasi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa parameter rata-rata berat badan bayi lahir di populasi adalah 3,25 kg. Jadi inilah yang disebut dengan penaksiran titik, atau dengan kata lain kita menaksir nilai parameter hanya dengan menggunakan satu buah nilai saja.